Di antara lebatnya hutan Meratus, ada suku Dayak yang menjadi suku rimba di Kalimantan Selatan. Suku Dayak sebagai suku bangsa pertama yang tinggal di tanah Borneo dengan 400 lebih subsuku di dalamnya menjadi cerita yang tidak pernah habis dalam paragraf panjang tentang Kalimantan Selatan. Suku Dayak sebagai suku rimba di tanah Borneo hanya sebagian kecil dari ribuan suku yang ada di negeri ini. Suku Dayak, suku rimba yang juga memilih hak dan identitas kebangsaan yang sama dalam sebuah bangsa bernama Indonesia. Hari mulai beranjak sore dan matahari berangsur mulai turun. Saya bersama anak-anak dan warga suku Dayak Balai Kumuh berjalan menuruni tebing. Seminggu 2 kali, Senin dengan Selasa pas pulangnya. Seminggu 2 kali? Iya, Senin, Selasa aja? Iya. Mulai jam berapa? Mulai jam 2 sampai jam 3. Sampai jam 3 sore? Iya. Jam 4 selesai. Ya, sumatnya 2 jam? 2 jam lah. Biar kemana itu? Di tengah rasa penat, sekitar 1 jam berjalan, kini kami tiba di halaman sebuah bangunan yang terbuat dari kayu. Ya, bangunan ini rupanya yang menjadi tempat anak suku Dayak menimba ilmu. Hampir bersamaan dengan kedatangan kami, datang seorang warga sambil membawa kayu hutan, yang ternyata adalah guru di Balai Dayak Kumuh ini. Ciumkan Bapak. Ini duluan ciumkan Bapak. Enak aja. Dari mana nih, Mak? Dari hutan. Kerjaan? Dari hutan. Dari maksudnya kerjaan ya memang. Oh, berarti sambil ada kerja nggak? Iya. Tadi kan dari atas. Pemuda ini ternyata adalah guru honor yang mengajar di sekolah filial di kampung adat Dayak Kumuh. Bapaknya yang ngajar atau gimana? Boleh. Bisa nggak diajak ke dalam? Ya, di kondisi sekolahnya kayak gimana? Oh, bisa. Oke, bisa kok. Sama. Murid langsung masuk. Murid dibawa masuk. Kalau Ya, oh ini sekolahnya, Pak. Bentuk Pak. Kondisinya di dalam bisa kita masuk lihat, Pak. Oh ya, coba kita lihat sekarang. Oh iya. Aduh, Ini kan Pak keadaannya. Nah sekarang saya lihat tadi kan Bapak datang bawa kayu, itu kayak katanya habis kerja. Iya, itu kan menceritakan saya pribadi dalam Iya. kehidupan. Samping itu kan membantu keluarga saya, membagi waktu juga ngajar. Mereka kan mau dapatkan ijazah SD. Iya. Kalau enggak sempat meneruskan ke jenjang lebih tinggi gitu Pak. Sistemnya per kelas atau gimana? Atau digabung jadi satu aja langsung kelas 6 atau gimana gitu? Digabung Pak. Digabung. Iya. Tapi sistemnya per kelas juga, per orang? Enggak. Enggak, Oh langsung. langsung.
Kegiatan belajar dengan fasilitas yang sangat jauh dari layak menjadi bagian cerita anak suku rimba di Pegunungan Meratus. Pemirsa, melihat fasilitas dan cara belajar anak suku Dayak di Balai Kumuh sungguh menjadi cerita yang sangat kontras dalam potret besar pendidikan di negeri ini. Pendidikan anak suku Dayak sejatinya menjadi bagian cerita yang utuh dan tidak boleh berbeda dengan pendidikan yang dinikmati anak-anak lain di negeri ini. Belajar tanpa meja dan kursi, dengan duduk bersimpuh di lantai kayu yang dingin, dengan pencahayaan yang hanya dari matahari senja yang temaram, menambah buram wajah pendidikan kita. Satu lagi cerita anak suku Dayak, suku rimba yang merupakan bagian anak bangsa. Untuk menuju Balai Kumuh suku Dayak di Pegunungan Meratus, saya harus berjalan kaki di antara tebing gunung dan jurang, serta lebatnya pepohonan yang menjulang. Acap kali, saya juga harus menyeberangi aliran sungai deras di antara bebatuan besar. Pemirsa, hidup berladang di lereng-lereng gunung dengan kehidupan komunal pada lingkungan tempat tinggal yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian, seolah menjadi identitas dan ciri khas suku Dayak. Di tengah perjalanan menuju balai yang menjadi tempat hidup suku Dayak, saya bertemu dengan seorang kakek tua yang kemudian biasa disebut Awat oleh orang suku Dayak. Dari beberapa orang. Meski baru bertemu, Awat dengan tubuh tua dan ringkih dimakan usia, dengan guratan kulit di wajahnya, bercerita banyak tentang hidup dan kesusahan yang mereka alami. Langsung lawan kasih apa? Seolah seperti bertemu keluarga yang lama tak bersua, Awat dengan lancarnya bercerita. Terpakai pendiran bubuhannya. Paham ha? Terus nama bubuhannya ya. Awat yang mengaku tidak bisa membaca dan menulis, namun memiliki keyakinan yang kuat tentang ajaran moral, kejujuran hidup, serta bertoleransi, bercerita banyak tentang suka duka hidup di bawah teduhnya Rimba Meratus. Itu sudah lah bontian sampai akan lombuhan kemarin. Kode. Belum lah. Kode mesti ulun barat di sini aja. Jadi sebagaimana ini tadi lah. Bubuhan anu nih, desa lah. Barat di sini aja nah. Peribahasa awan batu seuntangan barat di sini. Peribahasa besar gunung besar lagi harap.
Soalnya Bang Pian ini kan datang langsung ke pemerintah. Sudah ada Udah mau. wakilnya ya. Udah mau. Pasti kita bertitik. Sampai bujangan jadi akan Sungguh zaman sebuah cerita dan pengakuan hidup yang luar biasa saya peroleh dari seorang warga suku Dayak di Pegunungan Meratus. Hidup sederhana dengan bersahaja dan jauh dari keinginan yang melampaui nalar orang pada umumnya boleh jadi layak menjadi teladan bagi semua anak manusia. Suku Dayak, suku rimba yang bertahan dengan lebatnya pegunungan Meratus yang menjadi penjaga hidup suku Dayak menjadi bagian dalam nafas suku rimba ini. Bersahaja dengan alam dengan memelihara setiap bagian hutan untuk kehidupan tercermin kuat dari cara dan perilaku hidup suku Dayak. Hutan lebat dengan pohon-pohon besar yang masih terjaga menyimpan cadangan air yang seolah tidak pernah habis. Gemericik yang mengalir di sungai-sungai kecil di antara bebatuan menguatkan keyakinan tentang kebersahajaan suku Dayak. Barisan belasan ruas-ruas bambu yang memanjang dan saling bersilangan mengalirkan air dari sumbernya yang jauh di atas gunung ke balai yang menjadi tempat hidup komunal warga Dayak. Belum habis penat saya berjalan. Kini saya tiba di Balai Kumuh yang menjadi tempat hidup suku Dayak di Desa Haruyan Dayak, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Balai Kumuh hanya salah satu balai atau tempat hidup suku Dayak di Pegunungan Meratus. Hidup berkelompok dan tinggal dalam satu kawasan yang sama menjadi ciri khas kehidupan suku Dayak di Kalimantan Selatan. Sekolahan di sini ada Sekolah itu Bangkaun. adalah. Ada. Tapi nak kayak sekolahannya tuh. Cuma ada itu kan dia naik gurunya, turunan anak buah gurunya kada ada. Gimana? Iya. Berarti kalaunya Itu situ kan muridnya datang, muridnya datang, gurunya kada ada. gurunya gak ada. Tapi enak sekali. Dan misalnya Balai Kumuh ini dihuni oleh 24 keluarga atau lebih kurang 70 jiwa. Mereka hidup secara bersama dalam sebuah rumah besar yang saling menyambung yang kemudian disebut balai. Balai Kumuh yang terbuat dari rumah panggung sungguh menjadi tempat hidup dan berinteraksi seluruh anggota keluarga dan tempat bermain bagi anak-anak suku Dayak. Keramahan dan menerima setiap tamu yang datang kembali saya dapatkan saat bertemu dengan warga Dayak Balai Kumuh. Sekali lagi, keramah tamahan seolah menjadi ciri khas masyarakat suku Dayak yang jauh dari kesan curiga terhadap pendatang yang baru mereka kenal. ulun kami ini nak naikkan ke
Balai. Soalnya kada boleh jar. Soalnya imbah anu itu lah. Imbah arong lah. Nah kenapa jadi kada boleh itu? Kada boleh naik tuh. Angkong. Nggih. Ya dinyaringnya di Sebab kenapa tuh kada boleh? Kada tahu. Kenapa aja kada boleh? Ada anu pang. Turunan pang. Sudah turunan. Aturan mulai atas sudah mulai pada tuan. Kalau sampai naik tuh kenapa? Oh, jadi modelnya itu pamali ya? Pamali. Oh, inggih. Jadi kada boleh naik lah sih. Bayar denda. Inggih. Dendanya tuh kayak apa tuh? Duit. Oh, berarti bayar denda duit. Atau apa? Atau besi ya? Masih di Balai Kumuh. Karena mereka memegang kuat tradisi dan keyakinan leluhur pada Keharingan, saya tidak diizinkan naik ke balai. Keharingan merupakan keyakinan nenek moyang suku Dayak yang diwariskan turun-temurun. Keharingan tidak sekedar keyakinan pada Sang Pencipta, tetapi juga syarat dengan falsafah hidup dalam hubungan dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Kapten udah. Rumah sampai sini. Berladang di lereng-lereng gunung menjadi usaha dan cara hidup suku Dayak di Pegunungan Meratus. Mulai dari bertanam padi dan kacang-kacangan di antara hutan lebat yang mengitari ladang mereka, hingga menanam cabai, mereka lakukan. Nestapa suku Dayak masih belum berakhir. Infrastruktur menuju kampung mereka yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki atau kendaraan roda 2 yang dipaksakan membuat mereka sulit membawa hasil kebun mereka. Iya. Bisa berkelahi itu Bapak. Nah, kalau saya lihat sih Pak ya, akhirnya kalau dilihat dari sisi ekonomi rugi kayak. Ya rugi, dipelihara, dirawat, cuma harganya murah. Tapi kalau di sisi lain ya bisa aja buat kebutuhan Kebutuhan pokok, makan. Ya, tidak terlalu rugi sama sekali juga Pak ya. Cuma kalau Dari dibanding, sisi ekonomi kalau dipikir-pikir rugi pang hitungannya. memang rugi ya. Iya. Dipanen. Iya. Ini alami kan Pak? Yang alami. Tidak ada dipupuk. Enggak ada dipupuk, enggak ada diubat. Ada semprot atau dipupuk di bawahnya alami aja. Saya lihat hampir tanaman-tanaman yang ada di sini Alami. alami semua Pak ya. Iya. Rajin dipanen sampai mencapai 20 kiloan. Kalau biasa dipanen Iya. sampai 20 kiloan. 20 kilo. Tanaman cabai yang luas dengan buahnya yang lebat kini hanya bisa dipandangi tanpa dipetik, karena nyaris tak ada harganya. Kalaupun dibawa ke kota, sangat tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang mereka keluarkan. Ada gitu upah Kesulitan infrastruktur yang harus dirasakan suku Dayak di Pegunungan Meratus, hidup di Balai Kumuh yang jauh dari standar layak hidup sehat dan mengenyam pendidikan 2 hari dalam seminggu dengan fasilitas yang merisaukan, menjadi deretan cerita satir suku Rimba. Pemirsa, suku Dayak di Balai Kumuh, Haruyan Dayak, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
di Kalimantan Selatan, kembali menyajikan potret hidup anak bangsa. Suku Dayak yang hidup dan bertahan di kaki dan puncak pegunungan Meratus, dengan hidup mereka yang bersahaja dan jauh dari hiruk-pikuk pembangunan, dan sejatinya juga menjadi hak yang sama sebagai warga negara, adalah cerita lain yang hari ini mereka sampaikan untuk kita. Tadi sempat juga minta mau ke balai. Katanya Nah, pemirsa, kenapa Pak sama ada demikian cerita satir suku Dayak di Balai Kumuh amit yang menjadi bagian negeri Indonesia. atau pula satunya lah istilahnya nih dalam pemali itu pemalian. Salam hangat dan persaudaraan dari mereka untuk kita di tanah Di mana Pak? dan negeri yang sama, Ada acara Indonesia. Ada